ada orang yang mencari ayam dengan kriteria-kriteria seperti mungkin darahnya hitam. Yang dicari konsumen itu darahnya yang betul-betul hitam. Hitam pekat gitu ya? Minta izin sama pemilik kucing. Kalau kucing itu palsu, ketika kamu tiup akan mati. Tapi kalau kamu tiup masih hidup, akan itu asli. Itu asli. Itu asli. Dan pada waktu komunikasi kita semua ketawa, Mbak. Mosok kucing ditiup hidungnya mati, kan gitu, Mbak. Kita kasihkan, tapi ketika betul-betul ditiup kucing itu mati, Mbak. Mati beneran? Mati beneran, Mbak. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan terus semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga sesuatu yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka di segmen Story of Life kali ini. Saat ini guys, saya berada di Plaza Ngasem, atau tepatnya di Kompleks Pasar Ngasem, Yogyakarta. Untuk kalian yang lama tinggal di kota Jogja, pasti tahu dong ya kalau Pasar Ngasem itu adalah tempat jual beli hewan ya. Ada yang jual ayam, burung, unggas-unggas lainnya, kemudian juga anjing, kucing, sampai aneka ikan ada di pasar Ngasem ini ya. Tapi itu dulu sebelum pasar hewannya dipindahkan. Tapi sekarang karena sudah dipindah, yang ada di sini tinggal penjual-penjual sayur-sayuran, terus sama makanan atau jajan pasar ya, makanan tradisional. Nah guys, di pasar Ngasem ini ternyata menyimpan satu cerita tersembunyi atau cerita yang tertinggal, yaitu tentang adanya semacam mafia penjualan hewan. Nah, mafia di sini dalam arti adalah satu kelompok penjual yang bekerja sama dengan trik atau modus tertentu bagaimana caranya menjual agar barang dagangannya atau hewan yang dijual itu laku. Dan namanya sebuah sindikat atau sebuah mafia, pasti ada pihak-pihak yang tidak diuntungkan. Nah, penasaran bagaimana mereka bekerja? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga. Friends, saat ini saya sudah bersama Mas Dewa yang nanti akan berkisah tentang pengalamannya dulu bersama teman-teman ketika menjual hewan ya di pasar ini. Langsung kita ketemu Mas Dewa ya. Halo Mas Dewa, apa kabar? Baik, Mbak. Baik ya. Ya. Sehat selalu. Sehat, Mbak. Ya. Mas Dewa ini dulu di pasar Ngasem ini jualan apa aja, Mas? Jualan kucing, anjing, dan kadangkala juga ayam, Mbak. Tapi ayam-ayam tertentu ya, yang hubungannya dengan kelengkapan ritual. Ayam tertentu yang berkaitan dengan ritual ya. Nah, emang ada nih Mas, apa istilahnya sekelompok teman-teman yang memang menjual barang dagangannya berupa hewan ini dengan trik-trik tertentu memang ya? Iya, memang ada Mbak, memang ada. Ada kelompok yang menjual dagangan itu dengan trik-trik tertentu seperti kucing, anjing, atau burung, bahkan juga ayam. Semua untuk mereka berpikir bagaimana cara biar bisa laku, Mbak. Mungkin saya beri contoh seperti ayam ya. Ayam ketika
kebutuhan ritual. Uh, ada orang yang mencari ayam dengan kriteria-kriteria seperti mungkin darahnya hitam. Ayam cemani ya biasanya ya? Ya, itu identik dengan ayam cemani. Ayam cemani itu istilahnya dari apa, kulitnya hitam, fisiknya hitam, ya. Sampai ke darahnya hitam juga ya? Iya, tetapi kalau pada umumnya ayam cemani yang berkualitas bagus pun tidak berdarah hitam. Oh gitu. Hanya agak hitam. Tapi yang dicari konsumen itu darahnya yang betul-betul hitam. Hitam pekat ya, gitu ya. Hitam pekat. Ya, maka ketika ada seseorang yang cari ke pasar Ngasem di era itu, di pada waktu itu ya, tahun berapa itu ya Mas ya? Ya kisaran tahun 2006, 2007 itu Mbak, 2008 ya, dan orang yang cari itu menginginkan darahnya hitam, tapi kita punya strategi bahwa tidak akan terjadi jual beli, hanya untuk melihat saja Mbak, dan itu semua kita buat. Jadi konsumen yang menginginkan ayam cemani ini, istilahnya hanya diperlihatkan saja. Iya, diperlihatkan saja. Jadi triknya gimana? Misalnya saya pengen nih, Mas, ada ayam cemani tadi ya. Ayam yang berdarah hitam. Oh, Mas, ada nggak nih ayam yang berdarah hitam untuk keperluan ritual tertentu gitu ya? Terus Mas Dewa jawab apa waktu itu? Saya jawab ada. Ya, saya jawab ada, dan pastinya pembeli bisa kita lihat, bisa kita cek. Kita jawab bisa. Bisa, tapi dengan ketentuan-ketentuan. Akhirnya kita sepakati, kita tawarkan kalau mau lihat harus bayar. Lihat apanya tuh Mas? Lihat ayam. Oh, lihat ayam. Lihat ayamnya aja suruh bayar? Iya, suruh bayar. Nanti ayam pastinya bukan hanya sekedar melihat fisik ayam, oh ini seperti ini, tapi dengan pembuktian gitu. Mereka kita tawarkan, kalau mau kita perlihatkan, dan kita tawarkan harga. Mereka. Padahal ini kan ayam ini sebenarnya bukan ayam yang dimaksud ya. Iya. Bukan ayam cemani itu tadi ya. Ya, ayam yang kita perlihatkan ayam dengan tubuh yang hitam, tetapi tidak dengan darah yang hitam. Gitu. Ketika nanti terjadi deal tentang harga lihat, darah itu kita buat hitam, karena darahnya itu kita beri sesuatu. Dibikin hitam? Iya, dibikin hitam. Caranya gimana tuh Mas? Caranya ya itu tadi Mbak, bagian apa ya ini, jengger mahkota ini kita pencet-pencet Mbak. Kita pencet-pencet. Biar apa dipencet-pencet? Biar lunak, biar empuk. Lalu kita suntik pakai tinta, pakai mangsi. Oh, pakai mangsi, pakai tinta ballpoint itu ya, pulpen. Iya. Kita suntik pakai tinta, kita masukin tinta, dan biasanya ada dua tempat. Kalau tidak di jengger atau mahkota itu, ada di brutu, di bagian belakang. Pantatnya ayam. Ya. Yang kita kasih tinta. Setelah itu kita perlihatkan ke konsumen, dan konsumen suka, dan pada akhirnya konsumen akan mengejar untuk dibeli. Ya, gitu. Berapapun akan dibayar. Tapi ini sebuah trik, kita cari uang, kita agar tidak terjadi jual beli. Makanya kita nganu Mbak, beralasan
A, B, C ya, akhirnya ayam itu tidak terbeli. Jadi saya pengen pembuktian nih setelah disuntik pakai tinta tadi kan, otomatis kan darahnya hitam ya. Terus pembuktian darah hitam itu disobek dikit gitu ya? Iya, dilukai. Dilukai sedikit, kan, terus oh iya ternyata darahnya hitam nih. ya. Terus saya udah lihat biasanya bayar berapa waktu itu tahun 2006-an itu? Ya sekitaran kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta. Itu baru lihat aja ya? Lihat saja. Lihat ya. Ya. Karena keinginan konsumen itu besar, karena mereka cari dimanapun tidak akan ketemu ayam yang berdarah hitam itu. Iya. Iya. Ya bisa dikatakan mustahil mereka menemui ayam berdarah hitam itu. Karena yang diinginkan pembeli itu darah yang betul-betul sangat hitam. Itu. Iya. Nah, Seperti itu, setelah tahu kalau darahnya hitam kan pengen beli. Iya. Nah, ini dari Mas Dewa nggak akan dijual ya Tidak. ayam itu ya? Iya. Jangan sampai terjadi transaksi penjualan ya. Kita betul-betul menjaga kita Mbak? Bahasanya itu jangan sampai terjadi transaksi jual beli. Karena target kita cuma mencari keuntungan di dalam memperlihatkan ayam saja. Oh gitu ya. Oh, luar biasa. Iya. Oke. Ada juga kucing, Mbak. Kucing itu. Nah, ini kalau yang Mas Dewa waktu itu juga jual kucing ya? Ya. Seperti apa nih, Mas? Kucing yang disukai pada tahun 2006, 2008 itu apa sih? 2006 pada waktu itu. Yang sedang ngehits apa sih kucing apa? Kucing Anggora, Mbak. Yang paling dicari. Karena pada waktu 2006 itu kucing Persia masih sangat langka. Tidak seperti sekarang ya? Ya, masih langka sekali, Mbak. Kita Mbak, jualnya kucing Jawa lokal yang kita sampaikan ke pembeli Anggora, karena pembeli cari Anggora. Calon pembeli itu kita punya sebutan gendok. Oh, gendok. Ya. Istilah di antara teman-teman itu Gendok. menyebut pembeli itu gendok. Gendok, Mbak. Ya. Jadi gini, Mbak, pada waktu di zaman itu, ketika calon konsumen ini masuk, itu sudah dari depan gendok gitu. Oh, udah mengkode. Oh iya, ada kode gendok gitu. Gendok. Ini berarti ada mangsa nih ya. Iya, Mbak. Iya. Ya, dan kami dapat kucing-kucing lokal itu kita beli di masyarakat dengan ya macam-macam lah, Mbak ya. Harga 50.000 dapat 7. Anakan semua Anakan kucing ya, anak lokal, anak kucing lokal itu 7, 6 itu kita beli 50.000 entah 30.000. Iya. Kita pilih yang memang betul-betul warnanya dilihat asik ya, Mbak. Nah, setelah kita bawa, kita cuci, nanti kita siapkan, Mbak. Kita cuci, kita keringkan. Ketika calon pembeli itu datang, karena di kios kami ini ada kucing dan anjing. Oh ya. Ya, kucing itu yang akan kita jual itu ketika kita transaksikan, kucing ini kita hadapkan ke anjing. Oh, dideketin ke Iya, anjing. iya. Maksudnya? Biar bulunya, karena ketakutan bulunya mekrok. Iya. Jadi Gitu, kalau Mbak. udah mekrok gitu jadi kayak Anggora ya? Iya. Caranya dideketin anjing. Iya. Jadi ketika kita Iya, terjadi transaksi, kita perlihatkan kucing, sebelumnya kita kasih anjing, ya terus kucingnya kita kasih ke calon pembeli, nanti kita ambil lagi, etok-etoknya kita ambil, kita deketin anjing lagi, ketakutan ya, gitu. lagi. Ya seperti itulah, Mbak. Triknya. Ya.
Tapi itu sampai dibawa gitu nggak komplain ya? Enggak, Apa namanya pembeli itu? Enggak, Mbak. Karena pada waktu itu memang mungkin ada masyarakat dan itu masih banyak yang kurang paham mengetahui tentang seperti apa Anggora. Anggora ya. Oh, jadi nggak ada yang komplain pada saat itu ya. Ya, pada waktu itu memang tidak ada yang komplain, Mbak. Ya. Ada nggak Mas apa namanya membeli kucing itu karena keinginan sesuatu gitu, karena untuk keperluan tertentu dengan syarat-syarat tertentu gitu? Ada, Mbak. Ada juga? Ada. Untuk kebutuhan ritual itu konsumen ada yang mencari, pembeli itu ada yang mencari kucing bang telon lanang, bang telon laki-laki. Kembang telon itu yang 3 warna ya? Apa kaliko apa ya? Ya, 3 warna tapi cowok itu paling jarang. Cowok, ya itu jarang sekali ya, Mbak, memang. Warna 3. Ya. Terus? Biasanya kita akan cari kucing warnanya merah sama putih, hitamnya kita semir. Terus merah putih hitam, merahnya kita semir, Mbak. Iya. Pokoknya melengkapi mana yang belum ada ya. Iya. Karena kalau yang asli itu memang sangat langka sekali, Mbak. Iya. Tapi itu memang beberapa kali kita melakukan transaksi jadi, tapi harganya tidak terlalu tinggi. Karena kalau kucing bang telon laki-laki dengan ekor panjang dan itu kucing lokal, itu harganya kalau orang betul-betul membutuhkan sampai 25 juta. Gitu. Iya. Tapi memang ada ya, apa kembang telon jantan ya, cuma jarang ya? Ada, tapi sangat langka, Mbak. Mas Dewa, ini kan berarti kan 3 warna tadi, itu kan Mas Dewa melengkapi ya? Melengkapi kalau udah ada hitam putih berarti yang kasih merah atau coklat, dan kalau ada coklat sama putih tinggal nyemir warna hitamnya ya. Nah itu seperti halnya ayam yang hitam tadi, ayam cemani, jadi hanya diperlihatkan saja kepada konsumen. Memang ada nganu ya, Mbak, bermacam-macam karakter konsumen ya, Mbak. Ada yang mudah percaya, ada yang tidak. Dan kami pun pernah terbentur seorang konsumen dan betul-betul dengan apa ya, penasehat spiritual yang sangat dahsyat. Gitu. Pernah ada konsumen dari Jawa Tengah itu mencari, kami sediakan 2 ekor, yaitu tadi putih hitam, merahnya kita semir, dan merah putih hitamnya yang kita semir. Dan yang datang ini orang yang membutuhkan, sedangkan penasehat spiritualnya masih ada di daerah Jawa Tengah. Gitu. Mereka komunikasi via pun pada waktu itu, via pun itu tahun 2006 akhir. Saya masih ingat lupa, itu 2006 akhir. Itu calon pembeli ini komunikasi dengan Baipun, dengan kiainya, dan kiainya ngomong bahwa kucing itu semua palsu. Kucing itu semua palsu. Kami selaku penjual meyakinkan bahwa ini asli. Kita sebut penasihat spiritualnya itu dukun ya, dukunmu isik ora dong. Gitu. Karena kita beberapa orang kita ngomong, dukunmu radong, dukunmu. Iki asli, Mas. Dan pada akhirnya kita agak eyel-eyelan ya. Akhirnya penasihat spiritualnya yang di sana atau dukunnya itu ngomong ke calon pembeli kita. Minta izin sama pemilik kucing, kalau kucing itu palsu, ketika kamu tiup akan mati. Tapi kalau kamu tiup masih hidup,
akan itu asli. Itu asli. Itu asli. Dan pada waktu komunikasi kita semua ketawa, Mbak. Mosok kucing ditiup hidungnya mati, kan gitu, Mbak. Kita kasihkan, tapi ketika betul-betul ditiup, kucing itu mati, Mbak. Mati beneran? Mati beneran, Mbak. Matinya itu lemas, mati, Mbak. Iya, itu yang kita betul-betul heran sampai saat ini. Itu betul-betul kita pada waktu itu melihat hal yang sangat-sangat lucu, Mbak. Ajaib ya? Ajaib gitu. Iya. Dan pada akhirnya kita minta maaf. Oh, itu yang niup siapa? Pembelinya, calon pembeli? Oh. Iya. Iya, pembelinya. Aneh ya, sampai sekarang tidak terjawab ya kenapa bisa tiba-tiba mati gitu? Karena kucing hanya ditiup hidungnya mati. Gitu. Dan itu ada jarak dari kepala dengan mulut si nganu. Ditiup mati, Mbak. Ya, kami baru percaya bahwa dukunnya memang betul-betul sakti. Oh iya. Melihat dengan mata kepala sendiri ya, Mas Dewa waktu itu ya? Iya. Oh iya. Iya, itu 2006 akhir, Mbak. 2006 akhir. Kami jual kucing, kami jual anjing. Kalau yang anjing gimana, Mas, triknya? Triknya itu gini, Mbak, anjing itu kita beli anjing lokal ya, Mbak, tapi yang lokal bagus ya, anakan lokal bagus. Kita cari di peternak kampung dengan harga kisaran 40.000 sampai 70-80.000. Nanti kita lihat ini bisa untuk bahan apa. Bahan apa maksudnya? Untuk kita akukan ke pembeli itu sebagai anjing apa? Anjing apa? Oh gitu. Iya. Berarti itu modalnya berapa, Mas, kalau beli anjing lokal gitu? Ya, kita kalau beli ya, Mbak ya, 1 ekor itu kisaran 40.000. Dan selalu anakan ya? Anakan, Mbak. Karena kalau udah dewasa ketahuan. Udah ketahuan ya. Ketahuan, Mbak. Anakan 40.000. Terus nanti diakukan misalnya anjing apa sebagai anjing apa misalnya? Ya, kita beli kan dari 40 sampai 70.000 ya, Mbak. 80.000 lah. Kita kasih pengakuan ke pembeli nanti golden red, entah itu labrador. Oh iya. Bisa sampai laku Mbak. berapa, Mas, kalau anakan gitu? Kalau anak anjing ya kisaran sekitar 700, 600 gitu, Mbak. Lumayan ya. Lumayan lah, Mbak. Iya. Itu sampai anjing besar gitu. Kalau kucing tadi kan ketahuan ya kebetulan ya. Kalau anjing itu sampai besar gitu, kira-kira ada yang komplain nggak kok jadi bentuknya begini gitu? Ada. Sejauh ini ada nggak yang komplain, Mas? Ada, Mbak. Oh, terus gimana jawaban dari Mas Dewa? Sebenarnya gini, teman-teman, Mbak, kita berhitungnya seperti kita pinjam uang tapi tidak beri bunga. Tidak ada bunga. Kita berpikirnya simpel aja, kita pinjam uang tapi tidak beri bunga. Dan ketika anjing itu dikembalikan pasti kita akan potong. Oh gitu. Ya. Oh, kemarin beli berapa? 600. Ya ini tak kembaliin 400 ya. Ini tak kembaliin 300 ya. Atau setengahnya gitu ya. Karena itu kemarin anjing titipan gitu. Ya. Tapi banyak, Mbak, setelah gede pembeli datang komplain. Tapi ketika kita tawarkan, ya udah anjingnya kita kalau mau dikembalikan kita beli. Uangnya kita kembalikan. Mereka sudah terlanjur sayang. Terlanjur sayang sama peliharaannya ya. Ya, kalau untuk kasus kucing lain, Mbak. Kasus gimana? Kucing itu nanti ada sesuatu yang nanti kucing itu setelah pulang sekian hari mati gitu. Kenapa kok mati? Ya, karena kita Mbak, kita tahu ya ini kucing masih kecil. Masih menyusui biasanya. Masih menyusui. Gitu. Jadi rentan untuk sakit, mati gitu. Iya. Jadi komplain yang terbanyak lebih ke
Anjing ke sama anjing. Kalau anjing kucing tadi ya? sangat kecil, Mbak. Kucing sangat kecil. Ya, ya. Iya. Itu zaman dulu ya Mas ya? Iya. Terus apa namanya, istilahnya Mas Dewa sama teman-teman berhenti, apa istilahnya sadar gitu, terus gimana Mas? Terus udahlah nggak di, itu mulai kapan Mas? Itu nganu ya Mbak. Tapi kan terus pasar hewan kan pindah ya? Iya, pindah itu tahun 2010 Mbak. Tahun 2010 untuk bulannya saya lupa. Ya. Itu udah nggak tapi, jualan lagi. Ketika sudah mendekati bulan-bulan pindah itu, kan persiapan ya, Mbak, persiapan pedagang-pedagang ini konsentrasi persiapan. Oh di sana nanti gimana, terus tentang mendapatkan kiosnya nanti. Seperti apa, belum tahu. Di posisi yang seperti apa, kan mereka belum tahu Mbak, ya. Seperti itu Mbak. Terus akhirnya memutuskan untuk tidak jualan saya lagi. dan kelompok itu dengan teman-teman nganu Mbak, apa, pindah pos gitu. Ya kita pindah pos. Memang gini Mbak, kita punya pelanggan anjing yang bonafit juga. Ya kami juga tidak nganu Mbak, apa ya, kita memang yang utama anjing-anjing rewo-rewo itu, tapi kami rewo-rewo itu yang mana? anjing-anjing sulapan itu. Oh. Ya, anjing sulapan, tapi yang untuk yang anjing-anjing bagus kami juga ada. Kami dulu pelihara kandangnya di timur UMY, Ring Road Mbak. Ya. Berarti sekarang praktek-praktek itu udah tidak dilakukan lagi ya Mas ya? Iya. Kenapa Mas? Kasihan sama pembelinya. Iya, pada akhirnya kita juga berpikir Mbak, kasihan ini pembeli, itu kasihan. Ya. Iya. Ya, memang kita akhirnya juga introspeksi ya Mbak ya. Kasihan pembeli ini. Benar-benar ya. Mungkin terakhir Mas, kira-kira yang mau disampaikan kepada penonton Story Asik untuk masalah apa namanya, yang punya hobi hewan, apa untuk apa namanya, kalau membeli apa binatang kesayangan seperti apa, mungkin ada tips-tipsnya, monggo. Kalau saya cuma berpesan untuk kalau mau membeli seperti anjing atau kucing, ayam, itu betul-betul harus dipahami dulu apa yang akan dibeli, jenis apa yang akan dibeli, dan sebenarnya seperti apa jenis tersebut. Harus si pembeli harus paham juga ya? Paham. Semisal pembeli mau kepingin beli anjing, entah Rottweiler, Golden Red ataupun yang lain, itu harus tahu betul seperti apa, ciri fisiknya itu harus tahu betul. Karena ya itu nanti jangan sampai terjadi kekecewaan di kemudian hari Mbak. Ya, gitu, jadi Mbak. lebih dari sisi pembeli juga harus memahami barang apa namanya, binatang yang pengen dibeli seperti apa sesungguhnya ya. Iya, seperti itu ya. Iya. Oke deh, ya. Oke Mas Dewa, terima kasih banyak ya sudah sharing di kesempatan hari ini. Sukses terus dengan kegiatannya yang sekarang ya, dan sehat selalu ya Mas Dewa ya. Makasih Mas. Oke friend, itu tadi menarik sekali Mas Dewa sudah mengisahkan masa lalu dan bersama teman-temannya ya, cara bertransaksi. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak wacana, banyak pencerahan dan juga learning buat kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.